fil khuruji rijlakal yumna wala tastashib syai'an. Ala ismullah ta'ala wa rasulihi wala tadkhul hasir ra'si wala haqi qadamain wa qul inda dukhul bismillah a'udzubillah min rijzin najisil khabithi al muhbithil syaitan rajim wa indal khuruj ghufranaka alhamdulillah alladzi adhaba anima yu'dini wa abqa fima yanfa'uni wa yanbaghi an tu'ida nubala qabla qada'il hajati wa alla tastanjiya bil ma'i fil mawdi'il qada'il hajati wa an tastabari'a minal bauli bitanah nuhi wa natri salasan wa bi imraril yatil yusra ala asfalil qadibi wa in kunta fi syahra'i fab'ud an uyuni nadirin wastatir bisya'in in wajadatahu wala tuksif aurat wala takshif aurataka qabla al-intihai ila mawdi'il julusi wala tastaqbil syamsa wala qamar wala tastaqbil qiblata wala tastadbirha wala tajlis fi mutahadithil nas wala tubul fil ma'i raqidi wa tahta syajaratil muslimirati wala fil hajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nawain ta'lim wa ta'lum wal ifada wa istifadah wan nafa wal intifa wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam tilalatan ilal huda bitika wajhi wa qurbi wa ridai subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum ila ankar radhiyallahu an. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa asrari fid daraini amin. Wa idza qasadta baital ma', kalau kamu menuju ke tempat air, maksudnya ini adalah kamar mandi, ya. Baitul ma' ini adalah maksudnya adalah kamar mandi. Kalau kamu menuju ke kamar mandi, liqada'il hajah, untuk buang hajat, awairihi atau yang lain juga, ya, pokoknya masuk ke kamar mandi. Faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra, maka dahulukan ketika masuk kaki kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna, dan ketika keluar dahulukan kaki kanan. Ini sudah menjadi ketentuan kalau masuk atau melakukan sesuatu yang baik maka pakai tangan kanan atau kaki kanan. Tapi kalau menuju ke sesuatu yang kurang baik, ya, maka pakai tangan kiri atau kaki kiri. Contoh, masuk ke dalam masjid maka kaki kanan, keluar dari masjid maka kaki kiri. Pakai pakaian, pakai baju, bagus apa enggak itu? Bagus, maka pakai tangan kanan. Ketika copot pakaian pakai tangan kiri, begitu. Dan seterusnya, ya. Itu kalau memang
bisa didahulukan kanan dan kiri, bisa didahulukan salah satu kanan atau kiri. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Contoh kopiah, tidak perlu berarti dari kanan terus ke kiri begini, tidak perlu ya. Tidak perlu berarti pakai kopiah ya pakai kopiah seperti biasa. Begitu ya. Pakai celana bagus apa? Bagus. Maka kaki kanan. Begitu. Ya. Dahulukan kaki kanan. Itu sudah ketentuannya seperti itu. Kalau misalkan daerah yang baik menuju ke yang lebih baik bagaimana? Contoh, dikasih contoh ya. Pesantren baik ya. Dibandingkan jalanan biasa, bagus pesantren apa jalanan biasa? Pesantren. Nah, berarti ketika kita masuk ke lingkungan pesantren, dahulukan kaki kanan, begitu. Ternyata di dalam pesantren ada masjidnya. Nah, di dalam pesantren ada masjidnya. Ketika masuk ke masjid dari pesantren, dari lingkungan pesantren masuk ke masjid, maka dulukan kaki kanan, betul. Dulukan yang kanan. Kenapa? Dari yang mulia menuju yang lebih mulia. Begitu. Begitu. Berarti kalau misalkan dari masjid keluar masjid, maka dahulukan kaki kiri. Setelah keluar dari masjid menuju ke kamar mandi, dulukan kaki kiri lagi, begitu. Berarti dari yang jelek menuju yang lebih jelek, begitu. Begitu, ya. Contoh lagi, dari jalan menuju ke pasar. Nah, itu kira-kira kaki mana? Kaki kiri, ya. Ya. Kalau menuju ke pasar berarti dulukan kaki kiri. Ini luar biasa ini. Mereka para as-salafun as-shalihun punya perhatian yang luar biasa dalam bab-bab yang seperti ini. Walaupun kelihatannya remeh. Tapi kalau kita lakukan karena ittiba, karena sunnah, itu pahala itu. Berarti mereka itu semua gerak-geriknya mengandung pahala. Kenapa? Ada ilmunya dan dipraktekkan karena ngikuti. Nah, ini pernah kejadian di pesantren, katakanlah seperti itu ya, di pesantren. Ini gurunya ilmu praktek terhadap santri-santrinya. Ayo sekarang praktek. Kemarin sudah pelajaran, sudah materinya. Sekarang ayo praktek. Ayo sekarang waktunya praktek. Dari masjid keluar dari masjid kaki kiri, betul ya. Nah, kalau pakai sandal kaki kanan. Nah, sekarang keluar dari masjid pakai sandal, maka bagaimana caranya? Itu praktek itu. Begitu praktek kebingungan. Ada yang akhirnya keluar masjid kaki kiri langsung pakai sandal. Ada lagi yang gimana ya, bingung ini. Mana yang dulu yang mana ini? Bingung dia. Ada yang sudah apa, pakai kanan dulu karena yang kiri tadi disalahin. Berarti langsung keluar masjid pakai kaki kanan langsung pakai sandal. Salah juga. Terus gimana yang benar? Ternyata yang benar gimana? Yang benar keluar dari masjid kaki kiri tapi enggak dimasukin dulu ke sandalnya. Berarti ditaruh gini, langsung kaki kanannya masuk ke sandal. Baru setelah itu kaki kirinya. Berarti dia keluar dari masjid dapat pahala double. Satu, keluar masjid pakai adabnya kaki kiri dulu, kemudian langsung pakai sandal kaki kanan. Double. Sedetail itu perhatian mereka. Belum lagi doa-doanya. Ketika keluar dari masjid, baca bismillah, alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, terus kemudian ghufranak, alhamdulillah, Allahumma gimana?
Allah maftah alaina Allah maftah lana abwaaba Allah maftah abwaaba rahmatik Allah gimana? Pertamanya gimana? Allah ghufranak ya. Allah maftah abwaaba fadlik. Nah. Kalau masuk abwaba rahmatik begitu. Terus kemudian isti'adzah daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Wa junudihi dengan berbagai redaksinya, macam-macam redaksinya. Nah, dengan berbagai macam riwayat hadis. Walhasil kalau dikumpulkan ternyata semuanya itu adalah bismillah, alhamdulillah, terus sholawat, terus baca doa keluar dari masjid, terus isti'adzah minasyaiton. Berarti walhasil cuman sekedar seperti itu saja ternyata mereka sudah dapatkan banyak keutamaan, banyak pahala. Begitu ya. Naam. Wala tastashib. Jangan kamu membarengkan ya, jangan kamu bawa syai'an sesuatu alaihi ismullah. Sesuatu yang ada di situ namanya Allah. Wa rasulihi dan namanya Rasulullah. Gitu. Jangan kamu bawa sesuatu yang dimuliakan secara syariat. Ada lafaz-lafaz Allah, lafaz Rasulullah, kitab, buku wirid, dan lain sebagainya. Yang dimuliakan menurut syariat. Jangan dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Wala tadkhul. Jangan kamu masuk ke dalam kamar mandi ini hasirar ra'si. Makna hasirar ra'si ay kashifahu. Kepalanya terbuka tanpa tutup. Ini jangan kamu jangan masuk ke kamar mandi kepalanya tidak pakai tutup gitu. Karena ini disebutkan ini bisa menjaga diri dari gangguannya jin. Wala hafiyal qadamain. Jangan juga tidak pakai sandal. Berarti kalau ke kamar mandi siap-siap tutup kepala dan juga sandal. Gitu ya. Begitu. Ini disebutkan di dalam takliknya ya. Di dalam takliknya disebutkan begini. Karena membuka kepala itu membuka celah untuk jin. Ya. Membuka celah untuk jin. Bahkan pernah diterangkan begini. Siapa yang masuk ke kamar mandi tidak menutup kepalanya dan tidak memakai sandal, kemudian dia asabahu syai', dia terkena sesuatu, ya, gangguan jin, gangguan apapun itu, maka fala yalumanna illa nafsah. Maka dia jangan salahkan siapa-siapa kecuali salahkan dirinya sendiri. Begitu. Karena apa? Kamar mandi ini tempat kotor dan karena kotor, tempat yang paling disenangi oleh para syaitan dan jin. Berarti kalau masuk ke kamar mandi harus pakai itu, kopiah, pakai sandal. Tapi ini di dalam rumah bagaimana? Sediakan sandal di sekitar kamar mandi. Sandal khusus kamar mandi. Bisa kan seperti itu? Takut nanti kalau ada sandalnya setelah masuk kamar mandi becek semua itu, basah semuanya. Nah, maka solusinya adalah sediakan sandal khusus kamar mandi. Sandal, lompen, ya. Begitu. Terserah apa itu walhasil
yang dipakai untuk di kamar mandi, tutup kaki dan tutup kepala. Begitu. Disebutkan lagi itu membuka juga celah nisyan, lupa. Kamar mandi tidak pakai kopiah, gampang lupa, sebutkan. Terus berikutnya menimbulkan bau di rambut, gitu. Terus berikutnya, ya, secara tibiyah, hadithiyah, berarti kedokteran yang baru-baru. Ini dalam takliknya ya, bukan dalam syarahnya ini. Dalam takliknya, dalam catatan kaki ya. Ini disebutkan penelitian kesehatan yang terkini, penelitian kedokteran yang terkini. Ini disebutkan masuk kamar mandi dalam keadaan kepala itu terbuka, itu menyebabkan rambut rontok, butak, jadi botak nanti. Kenapa? Karena rambutnya terkena asam amonia, seperti itu. Karena air seni dan lain sebagainya itu mengandung itu buangan dari perut setelah melalui proses yang panjang. Ini makanan yang kasar ini ternyata masuk di perut bisa hancur ya. Kenapa? Ada asamnya, asam lambung itu, asam di dalam perut itu, maka hancur dia. Begitu cepat hancur, nanti bisa diserap oleh tubuh, oleh usus ini, diserap. Keluar itu sudah campur dengan asam itu. Nanti rambut yang terbuka terus terkena bau itu dan terus menerus rontok rambutnya, kena asam amonia tadi itu. Tu'riduhu lihamdil amonia. Hamdi itu asam, amonia itu berarti asam amino ya, sama amino ya. Walhasil itu disebutkan di dalam takliknya penelitian kedokteran yang terkini, begitu. Berarti supaya tidak diganggu jin dan tidak gampang lupa dan bau rambutnya tidak bau dan tidak rontok, tidak buta. Maka bagaimana? Masuk kamar mandi pakai kopiah atau pakai tutup kepala. Itu adab, itu sunnah. Dan juga pakai sandal. Kalau di dalam rumah bagaimana tadi? Sediakan sandal khusus kamar mandi biar airnya tidak kemana-mana. Begitu. Naam. Wakul indad dukhuli, dan ucapkan ketika masuk ke dalam kamar mandi, ya. Bismillah. A'udzubillah. Bismillahi a'udzubillahi minar rijzin najisi al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Dengan menyebut nama Allah, a'udzubillah, aku meminta perlindungan dengan Allah, dengan nama Allah, minar rijzin najis, yaitu daripada kotoran yang najis, al-khabithil mukhbith, yang jelek dan mengotori, asyaitanir rajim, yaitu syaitan yang terkutuk, gitu. Begitu ya. Berarti ketika mau masuk, tentu saja masuk tadi pakai kaki kiri. Sebelum masuk pakai sandal, pakai kopiah, pakai tutup kepala, kemudian mengucapkan bismillah. A'udzubillahi minar rijzin najis al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Kemudian baru masuk di dalam kamar mandi. Wa indal khuruj, dan ketika keluar dari kamar mandi,
maka dia membaca doanya ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa fima yanfa'uni. Ghufranak, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba anni, yang menghilangkan bagiku ma yu'dini, sesuatu yang menyakiti aku, wa abqa fiya, dan menetapkan untukku ma yanfa'uni, sesuatu yang membuat manfaat kepadaku, yang bermanfaat bagi aku. Jadi kalau keluar dari kamar mandi, sudah keluar hajatnya, mengucapkan gitu, alhamdulillah, sesuatu yang membuat aku sakit, menyakiti aku keluar sudah, hilang sudah. Dan ternyata yang bermanfaat bagi aku tetap. Kalau makan, kita makan, nanti kalau tidak bisa dikeluarkan atau kita minum tidak bisa dikeluarkan, sakit tidak itu? Tidak bisa kencing, tidak bisa berak. Wah, sakitnya luar biasa itu. Itu sampai operasi dan lain sebagainya. Begitu. Sakit luar biasa itu. Nah, ternyata ini bisa keluar. Berarti kan sesuatu yang menyakitkan kita bisa keluar. Alhamdulillah. Ternyata keluarnya itu yang manfaat bagi kita masih tetap. Apa itu yang manfaat? Protein-proteinnya itu bisa tetap. Akhirnya bisa menjadi darah, menjadi daging, bisa menjadi energi, kekuatan bagi kita. Begitu. Berarti bersyukur kepada Allah. Ghufranak, minta ampun kepadamu ya Allah, segala puji bagimu yang mengeluarkan, menjauhkan aku, menghilangkan sesuatu yang menyakitiku dan menetapkan yang bermanfaat bagiku. Nah, kita berdoa kepada Allah. Keluar dari kamar mandi doa seperti itu, luar biasa. Ini berarti penting sekali ya, penting sekali. Doa-doa seperti ini, berarti ini akan menimbulkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita perhatian terhadap syariat-syariatnya. Gitu. Bahkan ini kejadian yang nyata. Ada seorang ustadz, katakanlah seperti itu, dari Indonesia, bahkan dari Pulau Jawa, ya, tepatnya di daerah Jawa Tengah sana. Ini ustadznya ini, masya Allah, punya istri solehah, punya istri yang solehah. Akhirnya anak-anaknya itu dididik dengan didikan yang bagus. Suatu ketika ustadznya ini kesusu ya, tergesa-gesa. Dia langsung masuk ke kamar mandi, ngambil sesuatu, langsung keluar. Tahu-tahu ditegur sama anaknya. Anaknya masih kecil, balita masih. Abah, katanya. Salah katanya. Kalau masuk kamar mandi itu kaki kiri dulu. Baru kalau keluar kaki kanan. Oh, baru ini sadar, ya Allah. Betul. Loh, kok bisa sekecil itu kok sudah bisa negor, bisa ngingetkan. Apa sebabnya? Karena dididik sama orang tuanya. Kita bisa enggak seperti itu? Perhatian seperti itu? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita lupa, kita ulangi lagi. Itu caranya, biar kita ini perhatian. Seperti anak tadi itu. Nanti kalau dia keluar kamar mandi kaki kiri dulu, nanti disuruh masuk dulu sama ibunya ini. Ayo masuk dulu, ulangi. Nanti keluar kamar mandi kaki kanan dulu. Kalau dia masuk kamar mandi kaki kanan dulu, disuruh keluar. Ayo keluar dulu. Ayo masuk kamar mandi kaki mana dulu? Kaki kiri dulu. Maka dia masuk kaki kiri dulu. Karena seperti itu didikan dari ibunya, maka dia terbiasa. Begitu masuk kamar mandi langsung kaki kiri. Lupa kaki kanan, dia keluar lagi. Ngulangi kaki kiri dulu. Keluar kamar mandi kaki kiri dulu, lupa, ngulangi lagi dia. Kaki kanan dulu. Kita juga seperti itu. Bisa kalau kita biasakan, kalau lupa kita ulangi, nanti akan perhatian.
pakai baju, kaki, tangan kanan dulu, ulangi lagi, kanan, tangan kanan dulu, begitu. Pakai sandal, kan remeh itu ya, kita pakai sembarangan aja. Ini kalau sampean ini pakai sandal kaki kanan kaki kiri, lupa nggak tahu, nggak perhatian. Ya kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri, nggak tahu. Yang mana yang duluan kakinya ya. Kenapa? Nggak ada perhatian. Tapi kalau sudah kita jadikan perhatian, kalau salah kita ulangi, itu pasti akan ada perhatian nanti. Nanti akan kita selalu pakai sandal kaki kanan dulu. Kalau lepas kaki kiri dulu. Begitu. Berarti caranya supaya bisa perhatian seperti itu. Masya Allah. Wayam bagi antu'iddan nabla, ya, nabel itu apa? Nabel ini adalah jamak daripada nablah, bukan nabel ya, nubla, ya, dengan didomah nunnya, ya. Kok nubla? Nubal, ya, seperti ghurfah menjadi ghuraf, ghurfah kamar menjadi ghuraf. Berarti kalau nablah menjadi nubal, begitu. Hendaknya kalian menyiapkan nubal. Nubal itu apa? Nubal ini adalah batu-batu yang dipakai untuk istinja, batu-batu istinja. Qabla qada'il hajah, sebelum kalian mengerjakan qada'il hajah, sebelum buang air besar atau air kecil. Apa yang dibutuhkan untuk istinja itu siapkan. Itu sunnah. Itu sunnah. Berarti misalkan kita di kamar mandi, maka kita cek airnya. Kalau tidak ada air berarti kita siapkan batunya. Begitu. Kalau tidak ada tisu itu cukup, ya, cukup. Kita persiapkan dulu. Itu sunnah. Kalau kita perhatikan itu, maka kita dapat pahala. Begitu. Orang masuk ke kamar mandi umum lagi, cuman ada timba kecil itu, ya enggak dicek dulu kerannya, tahu-tahu dia kencing atau buang air besar, enggak ada airnya. Wah, ini pernah kejadian enggak? Pernah kejadian seperti itu. Ya sudah, nasib itu. Dia sudah tidak dapat pahala, dapat najis lagi. Karena tidak ada air. Dia teriak-teriak, air gitu. Ternyata sanyonya airnya itu rusak, pompa airnya itu rusak. Ya sudah, berarti cuma teriak-teriak saja. Najis dia ini. Begitu ya. Sunnah itu. Perhatikan alat-alat yang dipakai untuk istinja. Airnya dilihat dulu cukup apa enggak. Kalau enggak batunya. Karena memang sunnah pakai batu dulu kemudian pakai air. Itu sunnah. Kalau enggak ada, yang lebih baik pakai air. Kalau enggak ada lagi baru pakai batu. Batu, daun, kertas, pokoknya yang bukan mulia ya. Kemudian tisu itu juga bisa. Begitu, ada syarat-syaratnya bisa dibaca di kitab fikih. Begitu kan ya? Wa alla tastanjiya bil ma. Dan hendaknya dia tidak istinja dengan air fi maudhi'i qada'il hajah, di tempat yang dia pakai untuk buang hajat. Kalau dia itu buang hajat di satu tempat, tentu saja ini bukan tempat yang biasa dipakai untuk qada'il hajat. Misalkan bukan di kamar mandi. Kalau di kamar mandi ya tetap di situ. Ini contohnya ini misalkan di padang pasir atau di perjalanan tidak ada kamar mandi. Akhirnya di lapangan ya, di hutan ya. Di hutan kan tidak ada kamar mandi ya. Maka bagaimana?
kalau dia mau istinjaknya, membersihkan kotorannya itu pakai air, maka ketika dia istinja di situ, dia pindah sedikit. Kemudian baru pakai air. Supaya apa? Airnya ini enggak nyiprat ke dia. Beda kalau di tempat yang memang disiapkan untuk kamar, untuk qadhaul hajah, airnya banyak, cukup. Kalau di hutan misalkan, di padang pasir misalkan, airnya itu terbatas. Nanti kalau misalkan nyiprat-nyiprat ke sini, enggak bisa ini dibasuh. Nah, karena airnya terbatas juga, buang-buang air itu. Bisa dipahami ya? Ini tentu saja di tempat yang tidak memang dipersiapkan untuk qadhaul hajah. Berarti di padang pasir atau di hutan atau dimanapun ya. Kalau istinjaknya pakai air, setelah dia qadhaul hajah, setelah dia buang hajat, pindah sedikit. Bisa dipahami ya? Kencing ataupun buang air besar, pindah sedikit, geser sedikit, kemudian baru dia istinja pakai air itu, biar nggak nyiprat-nyiprat gitu. Syariat itu seperti itu loh, detail, sedetail-detailnya. Dan itu kalau kita laksanakan, semuanya adalah bernilai pahala. Itu Allah itu maha dermawan kepada kita, subhanallah. Kemudian wa antas tabri'a minal baul. Kemudian anjurannya adalah untuk istibra daripada daripada kencing. Dan juga dari buang air besar juga sama. Bagaimana caranya istibra? Istibra itu apa sih? Istibra itu mentuntaskan, atau ada juga bahasanya mentiriskan begitu. Tuntas. Jadi gambarannya begini loh. Anda tahu keran itu ya? Keran itu kan begini modelnya keran ya. Ini putarannya itu ya di sini. Ini kira-kira klepnya itu yang nahan air, nutup air atau buka air di sini atau di sini? Di sini kan ya? Betul? Di sini. Ketika kita tutup di sini, penahan airnya kan di sini. Ketika kita tutup, itu kira-kira di sini ada air enggak? Ada air. Makanya keran itu ketika kita tutup, ujungnya itu kita pegang masih ada air netes. Betul ya? Bisa dicoba nanti. Ditutup, kemudian ujungnya itu kita pegang, masih ada air yang ngucur. Sama juga kita ini manusia, klepnya, apa itu bahasa dokternya itu? Terus kita bilang klep aja ya, nggak tahu bahasanya itu apa itu. Ya klepnya itu bukan di ujung, bukan, tapi di sini, di sini. Maka ketika kencing sudah tertutup klepnya itu, ya, maka di batang kemaluannya itu masih ada sisa-sisa air kencing, kotoran. Maka bagaimana? Harus istibro, dibersihkan, dituntaskan itu, begitu. Kalau enggak berarti ini najis, ini nanti ketika kita gerak-gerak ini najis akan turun, kena sarung, kena celana dalam, kita pakai sholat, batal semua itu nanti, najis. Dan orang yang enggak perhatian terhadap urusan ini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kebanyakan orang yang disiksa kubur sebab urusan kencing. Masya Allah, urusan kencing ini loh. Ini orangnya soleh, orangnya baik, banyak ibadah, sering ke masjid, sering majelis dan seterusnya. Tapi ternyata dia urusan najisnya ini, kencingnya ini masih nggak istibro, sering kena najis di pakaiannya, dia sholat dan seterusnya. Akhirnya dikubur, disiksa dia. Walaupun nanti di akhirat masuk surga, dikubur disiksa. Sampai disebutkan dikubur itu digencet, kanan kiri, atas bawah, kencet, sampai tulangnya itu, like bahasa Jawanya kemeretek. Nah, bahasa Indonesianya apa itu? Berarti sampai retek gitu. Disebutkan begitu.
ya, terdengar. Nabi mendengarkan hal tersebut. Suara apa bahasa Indonesia apa itu? Bahasa patahnya tulang itu, kemeretaknya itu. Bahasa Jawanya ada kemeretak ya. Bahasa Indonesianya nggak tahu. Sampai kretek gitu. Masya Allah. Sebab apa itu? Sebab nggak perhatian terhadap urusan najis ini, urusan kencing ini. Maka perlu istibro, ya. Klepnya di sini masih ada sisa. Maka bagaimana? Syariat membahas. Syariat ini begitu, agama Islam itu begitu detail. Semua hal tercantum di situ, subhanallah. Begitu luar biasanya ajaran ini. Lengkap, super lengkap. Bagaimana caranya untuk kita istinja, kita istibro? Pertama, tanah Nuh. Tanah Nuh itu berdehem. Tapi berdehemnya bukan pakai sini. Dehemi siapa kau? Bukan begitu. Tapi dehemnya itu melalui perut di sini. Gitu. Di sini bukan begitu. Tapi di sini. Yang ditekan itu perutnya. Gitu. Karena kalau ditekan perutnya gitu, nanti sisa-sisa itu keluar. Sisa-sisa yang ada di sini ya, itu keluar. Berarti begitu. Dehem pakai perut. Gitu. Ya, jelas ya? Itu syariat itu, subhanallah, menjelaskan dengan sedetail itu. Kemudian an-nater. Ya, an-nater. Nater itu apa? Nater itu mengurut. Berarti syariat menjelaskan detail seperti itu. Tidak boleh malu. Di dalam syariat ini dijelaskan secara detail, betul-betul detail. Tapi dengan bahasa yang halus, bukan bahasa yang jorok. Maka kalau menerangkan juga jangan pakai bahasa yang jorok. Detail, tidak ada malu, tidak boleh malu. Dan juga jangan pakai bahasa yang jorok. Contoh, dalam bahasa-bahasa kita ini ada kata-kata misalkan jima. Jima itu cuman kumpul. Nah, itu ungkapan yang halus hubungan suami istri. Ada ucapan yang kotor, ya bukan kotor ya, vulgar ya. Ada yang ungkapan vulgar. Tapi ini kumpul. Tapi sudah tahu kumpul suami istri itu bagaimana, tahu sudah. Tapi bahasanya diperhalus. Jelas ya? Nah, dalam bahasa syariat juga seperti itu. Dipakai bahasa-bahasa yang halus, tapi detail. Oh, malu, enggak ada. Jelas semuanya ada. Karena nanti kalau ada orang yang punya pertanyaan, ada jawabannya. Begitu. Bagaimana? Nater. Nater itu apa? Mengurut. Minta maaf. Ini caranya. Kalau enggak nanti takut kemeretak di kuburan. Takutnya nanti kita digencet di kuburan. Berarti kita terangkan. Nater, diurut. Urutnya ini batang kemaluan. Pakai ini di bawah. Ini syariat ya. Yang jari telunjuk kiri ini di bawah. Terus yang jempol kiri ini di atas. Kemudian diurut pelan-pelan. Dari pangkal ke ujung. Pelan-pelan. Jangan keras-keras. Karena bahaya itu. Kalau terlalu keras, itu bisa menyebabkan kemandulan. Itu lokasi-lokasi yang bahaya itu, gitu. Terus sebelumnya nater ini kan kemaluan. Ini hisi, telurnya ya. Dan ini lubang belakang, lubang duburnya. Di antara telurnya dengan lubang dubur ini kita tekan dengan pelan-pelan. Gini. Dengan pelan-pelan, nanti akan airnya ini akan mengalir ke batang. Nah, ini lubang duburnya, ini telurnya. Ditekan begini. Kemudian
airnya kan akan mengalir ke sini. Nanti akan kita urut pelan-pelan keluar itu. Salasan 3 kali. Kalau memang cukup 3 kali, 3 kali. Begitu. Syariat seperti itu. Wah, malu itu. Enggak, ini kita terangkan secara ilmiah, bukan dengan bahasa yang vulgar, bukan bahasa yang porno, bukan bahasa yang menjijikkan, bukan. Kita bahas seperti itu. Memang anjurannya seperti itu. Bagaimana caranya? Menjalankan tangan kiri di asfalil qodib. Qodib itu batang. Di bawahnya batang. Gitu. Gitu ya. Berarti berdehem dulu pakai perut. Gitu. Kemudian tadi di sini ini lubang belakang, ini telurnya, terus di sini. Gitu. Terus kemudian gini kan, dikeluarkan gini 3 kali sampai bersih, baru dibasuh. Begitu. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan dari bawahnya pusar, dari bawahnya pusar, berarti ditekan, terus dijalankan ke bawah, begitu. Dari bawahnya pusar, begitu caranya. Tentu saja juga ada tanah nuh juga, ada dehem juga, begitu. Masya Allah. Kalau tidak bisa, belum tuntas bagaimana? Maka boleh dengan memindah posisi. Berarti kita kalau buang hajat kan bertumpunya pakai kaki kiri, pakai kanannya agak naik gitu. Nanti kita bisa pindah posisi, begini, digerakkan begini, pindah posisi, begini, terus begini, gitu ya. Atau nanti kalau belum bisa juga bisa dengan berdiri dan jongkok. Berdiri dan jongkok. Tergantung keadaan orangnya. Kalau memang dengan berdehem sudah cukup. Dengan perlu dinater-nater. Begitu. Kalau memang tidak bisa ya dengan sampai pindah posisi tadi. Atau bisa sampai jongkok, berdiri, begitu. Tergantung kondisi masing-masing. Gitu. Itu diperhatikan betul oleh syariat. Subhanallah. Nanti akan kita bahas lagi adab-adab dalam beristinja di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربي فانفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع الأهل القدرات أنت وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وآخر يا علماء نحظى بالخير ونخفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وآكل برضا منك العيون واغدل عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار اللهم اهدنا في هداك واجعلنا ممن يشارك في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا
تب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا وأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرات أصابة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بانقسام منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه عدد تشي سبحي والحمد لله في البدء وتناهي.